Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku, Mimi Madiksta Emalia, dari kelas Farmasi C, dengan NIM 210106071. Di sini aku akan memaparkan apa sih penyakit rubella itu yang diampu oleh Ibu APT Maulidina Lestari MS Farm dan Ibu APT Anis Puji Rahayu MS Farm. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak sih rubella itu apa? Semoga kalian semuanya siap untuk mulai belajar dan bersenang-senang. Kita menjalani ini bersama, jadi mari kita saling menghormati dan mendukung. Pengertian: rubella atau campak Jerman adalah penyakit yang disebabkan suatu virus RNA dari golongan toga virus. Penyakit ini relatif tidak berbahaya dengan morbiditas dan mortalitas yang rendah pada manusia normal. Tapi jika infeksi didapat pada saat kehamilan, dapat menyebabkan gangguan pembentukan organ dan dapat mengakibatkan kecacatan. Virus penyebab rubella atau campak Jerman ini bekerja dengan aktif, khususnya selama masa hamil. Akibat yang paling penting diingat adalah keguguran, lahir mati, kelainan pada janin, dan absorpsi terapeutik. Yang terjadi jika infeksi rubella ini muncul pada awal kehamilan, khususnya pada trimester pertama. Apabila seorang wanita terinfeksi rubella selama trimester pertama, dia memiliki kemungkinan kurang lebih 52% melahirkan bayi dengan sindrom rubella. Agar ruang kelas virtual kita sehat dan produktif, mari kita perhatikan hal-hal berikut ya. Rubella sering dikenal dengan istilah campak Jerman atau campak 3 hari, adalah sebuah infeksi yang menyerang terutama kulit dan kelenjar getah bening. Penyakit ini disebabkan oleh virus rubella yang biasanya ditularkan melalui cairan yang keluar dari hidung atau tenggorokan. Penyakit ini juga dapat ditularkan melalui aliran seorang wanita yang sedang hamil kepada janin yang dikandungnya. Karena penyakit ini tergolong penyakit ringan pada anak-anak, bahaya medis yang utama dari penyakit ini adalah infeksi pada wanita hamil yang dapat menyebabkan sindrom cacat bawaan pada janin tersebut. Karakteristik virus rubella. Virus rubella memiliki 3 protein struktural utama, yaitu glikoprotein envelope, E1 dan E2, dan 1 protein nukleokapsid. Secara morfologi, virus rubella berbentuk bulat dengan diameter 60-70 mm dan memiliki inti nukleoprotein padat dikelilingi oleh 2 lapis lipid yang mengandung glikoprotein E1 dan E2. Virus rubella dapat dihancurkan oleh protease melalui lemak, formalin, sinar ultraviolet, pH rendah, panas, dan amatadin, tetapi lebih rentan terhadap pembekuan cairan atau sonikasi. Virus rubella terdiri atas 2 subunit struktur besar, satu berkaitan dengan envelope virus dan yang lainnya berkaitan dengan nukleoprotein core, menurut Kadek dan Danamri 2007. Selanjutnya, gambar karakteristik virus rubella dapat dilihat di gambar 2. Virus rubella terdiri dari lapisan glikoprotein lemak dan inti dengan RNA. Etiologi: rubella merupakan mikroba yang jenis sifatnya menetap di dalam susunan saraf pusat seseorang yang terinfeksi. Ketika menetap, rubella bisa menjadi aktif, sehingga menimbulkan gejala demam ringan, sedikit batuk atau pilek, serta merah-merah pada kulit penderita selama 3 hari. Karena ringan gejala ini kurang diperhatikan oleh si penderita, setelah virus tersebut seolah-olah tidur di dalam tubuh penderitanya. Namun, sewaktu-waktu virus tersebut bisa berkembang dan memunculkan gejala berat. Semua ini tergantung dari kekebalan tubuh orang yang mengidapnya. Jika dibiarkan aktif, virus ini dapat mengganggu perkembangan saraf motorik dan sensorik, koordinasi keseimbangan seseorang. Masa inkubasi. Periode inkubasi rubella adalah 14-23 hari, dengan rata-rata inkubasi adalah 16-18 hari. Masa inkubasi campak measles adalah 9-11 hari, antara hari pertama tertular penyakitnya dan munculnya gejala pertama, yaitu gatal-gatal. Penyakit ini biasanya dialami antara 10-14 hari dari gatal pertama sampai gatal-gatal hilang.
selama 2 minggu. Tanda dan gejala. Tanda-tanda dari gejala rubella terutama pada anak-anak sering begitu ringan sehingga sulit dilihat. Jika tanda-tanda dan gejala terjadi, mereka biasanya muncul antara 2 atau 3 minggu setelah terpapar virus. Rubella biasanya berlangsung sekitar 2-3 hari dan gejalanya sebagai berikut. Yang pertama, demam ringan dengan suhu 38,9 derajat Celcius atau lebih rendah. 2. Sakit kepala, batuk dan merasa mengantuk. 3. Hidung tersumbat atau pilek. Yang keempat, radang dan mata merah. Yang kelima, ruam merah muda yang diawali pada wajah dengan cepat menyebar ke punggung dan kemudian lengan dan kaki dan seluruh tubuh. 6. Sakit sendi terutama pada wanita muda. Yang ketujuh, sakit tenggorokan. Yang 8. Kelenjar leher membengkak dengan durasi 3-5 hari. Penyebab virus ditularkan melalui kontak udara maupun kontak badan. Virus ini bisa menyerang usia anak dan dewasa muda. Pada ibu hamil bisa mengakibatkan bayi lahir tuli. Penularan virus rubella melalui udara dengan tempat masuk awal nasofaring dan orofaring. Setelah masuk akan mengalami masa inkubasi antara 11-14 hari sampai timbulnya gejala. Hampir 60% pasien akan timbul ruam. Penyebaran virus rubella pada hasil konsepsi terutama secara hematogen. Infeksi wanita bisa terdiri dari 2 bagian, viremia maternal dan viremia fetal. Viremia maternal terjadi saat replika virus dalam sel trobolas. Kemudian tergantung kemampuan virus untuk masuk ke dalam bere bayi-bayi lain. Di samping bagian orang dewasa yang rentan dan berhubungan dengan virus tersebut. Pengobatan rubella. Pengobatan rubella cukup dilakukan di rumah karena gejalanya tergolong ringan. Bila diperlukan, dokter akan meresepkan paracetamol guna meredakan nyeri dan demam, serta menyarankan pasien untuk banyak beristirahat di rumah agar virus tidak menyebar ke orang lain. Pada ibu hamil yang menderita rubella, dokter akan meresepkan hiperimmunoglobulin untuk melawan virus. Meski dapat mengurangi gejala, antivirus ini tidak dapat mencegah kemungkinan bayi menderita sindrom rubella kongnital, yaitu kondisi yang menyebabkan kelainan lahir pada bayi. Infeksi rubella. Rubella tergolong infeksi ringan yang biasanya menyerang kualitas seumur hidup, tapi rubella memberikan dampak yang selalu lebih serius pada orang yang belum divaksin dan ibu hamil. Pada ibu hamil, kondisi ini menyebabkan keguguran dan akan memicu sindrom kongnital pada janin. Sindrom rubella kongnital diketahui menyerang lebih dari 80% bayi dan ibu yang terinfeksi rubella di usia kelamin 12 minggu. Sindrom rubella kongnital sangat berbahaya dan dapat menyebabkan cacat lahir seperti tuli, katarak, penyakit jantung bawaan, gangguan pertumbuhan, gangguan pada hati dan limpa, berat badan, lahir rendah, ruam kulit. Pada kasus nyara, sindrom rubella kongnital juga dapat menyebabkan komplikasi sebagai berikut: glaukosoma, kerusakan hati, otot, paru-paru, dan gangguan hormon. Pencegahan rubella. Rubella dapat dicegah dengan vaksin MMR atau RNA. Selain mencegah rubella, vaksin MMR juga bisa mencegah gondongan dan campak. Diperkirakan 1 dosis MMR memiliki efektivitas yang tinggi untuk mencegah rubella, yakni sekitar 97%. Imunisasi MMR dianjurkan untuk dilakukan 2 kali, yaitu pada usia 12-15 dan antara 4-6 tahun. Pada orang yang belum pernah dapat imunisasi MMR, vaksin ini dapat diberikan kapan saja. Pada wanita yang sedang merencanakan kehamilan, dokter akan mengajukan tes TORT. Jika hasil menunjukkan tidak ada kekebalan terhadap virus rubella, vaksin MMR akan diberikan. Baru setidaknya 1 bulan kemudian boleh hamil. Namun belum diketahui bahwa vaksin ini tidak boleh diberikan pada ibu hamil. Apa itu vaksin MMR? Vaksin MMR adalah vaksin yang digunakan untuk melindungi tubuh dari 3 jenis penyakit, yaitu campak, gondongan, dan rubella. Vaksin MMR mengandung kombinasi virus campak, gondongan, dan rubella yang telah dilemahkan. Kemudian vaksin yang telah dilemahkan ini akan memicu kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi guna melawan ketiga penyakit tersebut. Saat ini telah dikembangkan kombinasi vaksin disebut vaksin MMRV. Vaksin ini tak hanya melindungi tubuh dari campak, gondongan, dan rubella, tapi juga cacar. Vaksin MMR dapat digunakan oleh anak usia 12 sampai 12 tahun. Selanjutnya, edukasi kesehatan. Gambar pertama, gambar bayi terinfeksi penyakit rubella. Gambar kedua,